Untuk yang masih off cam ditunggu ya. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Pak? Ya. Baik, saya share screen ya. Topiknya adalah pembangunan berkelanjutan. Oke, pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya dan tindakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa mendatang ya, dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada alasan mengapa harus melakukan pembangunan berkelanjutan, karena adanya keterbatasan sumber daya alam, dan adanya faktor emisi sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan di abad ke-21. Nah, keterbatasan atau scarcity, keterbatasan, kita lihat bahwa bumi itu satu, besarnya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Luas lahan di tiap-tiap negara itu tidak bertambah. Namun isi, utamanya isi manusianya, semakin lama semakin bertambah. Nah, oleh karena ada faktor manusia sebagai makhluk hidup yang dapat berkembang biak, termasuk juga makhluk hidup lainnya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Bahwa di bumi ini harus ada keseimbangan. Kalau ada yang mati, berarti ada yang hidup. Kalau yang hidup jumlahnya makhluk tertentu bertambah, pasti ada yang berkurang. Nah, kita lihat bahwa jumlah manusia sampai saat ini lebih dari 7,5 miliar. Kalau kita bandingkan dengan tahun 99, itu jumlah manusia di bumi ini hanya 6 miliar pada bulan September. Nah, artinya ada pertambahan sebanyak 1,5 miliar dalam kurun waktu tahun 99 sampai sekarang sudah 22 tahun, hampir 22 tahun, katakanlah 21 tahun. Nah, 21 tahun bertambah jumlah manusia sebanyak 1,5 miliar. Nah, kalau jumlah manusia bertambah, tentunya ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Makhluk hidup lainnya berkurang, misalnya misalnya katakanlah jenis harimau, ya, hewan, jumlahnya berkurang, tapi berkurangnya tidak sebanding dengan pertambahan jumlah manusia, ya, karena bumi ini selalu menuju ke keseimbangan. Kita lihat juga tumbuh-tumbuhan itu hidup
tumbuh terus sesuai dengan kondisi tanah di mana dia hidup. Dan sementara oleh karena populasi manusia itu bertambah 1,5 miliar, maka lahan yang seharusnya ditempati oleh makhluk hidup vegetasi untuk tumbuh berkembang menjadi tidak berkembang. Karena lahannya itu ditempati oleh manusia, mendirikan bangunan dan lain sebagainya. Berarti ada makhluk hidup yang berkurang. Kemudian kita lihat lagi kebutuhan kehidupan manusia. Dengan bertambahnya jumlah manusia dari 6 miliar ke sekarang sekitar 7,5 miliar, atau pertambahannya 1,5 miliar selama kurun waktu 21 tahun, maka dibutuhkan penambahan makanan. Manusia kan butuh makanan. Nah, katakanlah satu orang itu butuh makan sehari adalah 0,5 liter beras, ya, dengan asumsi 0,5 liter, katakanlah 0,5 kilo satu hari perlu makanan. Nah, makanan itu yang memproduksi adalah tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup vegetasi. Sementara tempat bertumbuhnya atau hidupnya tanaman tadi jumlahnya semakin berkurang. Nah, untuk itu dipaculah dengan menggunakan pestisida, herbisida, dan lain sebagainya, atau kita kenal dengan pupuk. Jadi dulunya misalkan beras itu bisa tumbuh selama 6 bulan, karena jumlah lahan terbatas, maka disuntikkan pupuk, sehingga tumbuh padi itu bisa menjadi sekitar 3-4 bulan, jadi dipercepat. Nah, dengan proses-proses percepatan ini, ada kalanya penggunaan teknologi percepatan tumbuhnya makanan tadi, ketersediaan makanan tadi, maka memicu ketidakseimbangan. Terjadi polutan, ya, terjadi pencemaran pada tanah, dan di tanah beraneka ragam makhluk hidup lainnya, misalnya kumbang dan lain sebagainya, mati dan jumlahnya menurun. Nah, mungkin ada gas yang dibuang yang terlepas ke lingkungan. Misalnya kita mau nyemprot sesuatu, pestisida, pasti pestisida tadi akan ada yang menguap. Penguapannya itu pestisida, maka akan timbul efek dari rumah kaca. Ya. Nah, begitu juga dengan penggunaan teknologi, misalnya kebutuhan hidup manusia perlu alat transportasi. Nah, alat transportasi tadi masih menggunakan sumber daya alam tak terbarukan, yaitu bensin, katakanlah. Ya. Nah, bensin kita tahu, bensin itu diproduksi dari fosil. Dan kita tahu fosil itu tumbuhnya adalah jutaan tahun. Berarti ada ketidakseimbangan. Nah, karena ketidakseimbangan tadi, maka perlulah dirancang dan disepakati bersama oleh masyarakat dunia, ya, dalam Brundtland tadi, ya, pertemuan Brundtland namanya tahun 78, harus sepakat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Jadi membangun hari ini tidak hanya memikirkan untuk hari ini saja, tapi dampaknya, kepentingan untuk anak cucu kemudian harus menjadi perhatian. Nanti mahasiswa kalau ada pertanyaan silakan di sela atau diinterupsi, silakan ya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa permasalahan yang menonjol di abad ke-21 yang harus diselesaikan? Yaitu ada target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, SDGs. Nah, sifatnya adalah program yang sebagai pendekatan hubungan timbal balik dengan ekosistem sebagai ciri pendekatan
ilmu lingkungan. Nah, disinilah diperlukan analisis kualitas lingkungan. Ya. Nah, interaksi dan interdependensi, ya, interaksi dan saling ketergantungan antara komponen target MDGs, yang MDGs itu Millennium Development Goals, yaitu berakhir pada tahun 2015. Nah, sekarang kita berada di tahun 2021. Nah, 2021 ini yang berlaku adalah SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi dimulai tahun 2016 sampai 2030. Nah, itu kita harus melaksanakan program SDGs, ya. SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, ada 3 aspek penting yang dibahas dalam Sustainable Development, yaitu pertama adalah lingkungan alamiah. Lingkungan alamiah itu apa? Lingkungan alamiah itu terdiri dari minggu yang lalu saya jelaskan, ada 2, yaitu makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, lingkungan alamiah yang makhluk tak hidup itu seperti apa? Angin atau udara, ya, udara yang kita hirup untuk kehidupan. Jadi lingkungan alamiah untuk kehidupan kita itu adalah udara. Kedua adalah air, ya, air untuk minum. 3 adalah tanah. Nah, jadi lingkungan alamiah tadi adalah udara, air, dan tanah. Nah, lalu nanti ada yang bertanya, Pak, kita kan butuh makan daging, kok nggak disebut? Nah, itu adanya di tanah. Jadi semua makhluk hidup ada di tanah, termasuk manusia. Jadi kalau kualitas tanahnya jelek, maka produksi beras juga akan jelek. Produksi susu dari sapi, dari kambing juga akan jelek. Mengapa? Karena kambing, sapi, makanannya ada di tanah, yaitu rumput. Kalau tanah tercemar, maka rumput juga akan tercemar. Nah, begitu siklusnya. Jadi lingkungan alamiah tadi adalah dilihat dari 1, udara, kualitas air, kualitas tanah. Mengapa tidak memperhatikan faktor biologi? Nah, faktor biologi ada di dalamnya, ya, di dalam 3 tadi, di udara, di air, dan di tanah. Ini kebanyakan adalah di tanah. Nah, kalau di tanah, faktor biologinya adalah ada unsur-unsur pengurai yang ada di tanah. Nah, kalau unsur-unsur pengurai misalnya cacing itu terkena pestisida, dia bisa mati. Nah, kalau cacing mati, maka tidak ada pengurai, sehingga terjadi perlambatan proses pertumbuhan kehidupan vegetasi tersebut, dan berdampak pada pertumbuhan kehidupan manusia. Antara lain dampaknya adalah kalau makanan gizinya buruk, maka akan timbul apa istilahnya stunting, ya. Sekarang namanya stunting. Stunting itu apa? Izin jawab, Pak. Kekurangan gizi kronis. Jadi dia anaknya kerdil yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, Pak. Terima kasih. Ya, artinya kualitasnya jelek. Jadi kalau kualitas makanan buruk, maka manusia juga buruk. Kualitas makanan buruk disebabkan oleh apa? Tanahnya buruk atau lingkungannya buruk. Kenapa tanahnya lingkungan buruk? Karena banyak limbah. Sehingga perlu kita mengatur pembuangan limbah dan mengatur timbulnya limbah. Jadi momoknya sini adalah pengelolaan limbah. Setiap proses transformasi materi, transformasi atau perubahan materi, misalnya singkong ubi yang kita ambil dari tanah, kemudian kita kupas kulitnya, kemudian kita rebus. Jadi singkong dari tanah, kemudian kita rebus. Ada nggak limbah? Pasti ada.
kulitnya jadi limbah. Oke. Pada saat direbus, ada nggak limbah? Pasti ada, yaitu air yang digunakan untuk merebus. Kemudian juga sisa bakar dari bom bakar, bahan bakar yang digunakan untuk merebus ubi. Jadi pada saat transformasi materi, transformasi energi selalu disertai limbah atau polutan. Dan di dalam kuliah kita selanjutnya disebut entropi. Nah, entropi itu adalah sisa. Ya. Nah, sisa itu di mana dibuang? Nah, tentunya sisa tadi atau limbah tadi harus ditempatkan atau disposal ya, pada tempatnya. Jadi kita jangan berak sembarangan, jangan kencing sembarangan, jangan meludah sembarangan, membuang ingus sembarangan, nggak boleh. Gitu. Nah, kalau kita membuang limbah sembarangan, maka dampaknya adalah makhluk lain yang ada di 3 media tadi, udara, air, dan tanah. Nah, contoh lain adalah kalau kita punya baterai di rumah, kita sering mengabaikan baterai itu dibuang, dicampakkan ke selokan atau tempat sampah, atau yang sudah paham adalah dikumpulkannya, termasuk bekas bohlam yang sudah mati karena itu mengandung racun yang memiliki radiasi yang tidak diketahui ininya, tapi nanti itu sifatnya adalah toksik atau beracun. Nah, apabila baterai kita buang ke tempat sampah atau ke tempat ke tanah, berarti tanah tercemar, lama-kelamaan tanah tercemar. Tidak ada orang buang limbah ke udara. Ada nggak yang buang limbah ke udara? Yang ada itu adalah polutan yang dibuang ke udara. Ya. Jadi limbah dibuang ke tanah, kemudian ada juga yang membuang ke air, badan air. Nah, lalu apa pengelolaannya yang seharusnya? Seharusnya dibuang pada tempatnya, sama seperti kita BAB. Di mana kita buang kalau kita BAB? Ya, di toilet yang ada septic tanknya. Di mana kita meludah? Ya, di tempat di toilet. Di mana kita kencing? Ya, di toilet. Nah, begitu juga kalau kita punya limbah sisa makanan dari rumah, di mana dibuang? Dibuangnya dari tempat pembuangan penampungan sementara atau TPS atau tempat pembuangan sampah. Jadi jangan dibuang sembarangan. Nah, jadi 3 aspek penting dibahas dalam sustainable tadi adalah lingkungan alamnya, kemudian faktor ekonomi. Nah, pembahasan faktor ekonomi, bahwa kegiatan itu tidak semata untuk mencari ekonomi, tapi memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian memperhatikan aspek sosial budaya. Jadi kalau pembangunan, apapun harus mempertimbangkan aspek ekonomi. Kalau tidak ekonomi, ya ngapain dikerjakan? Tidak ekonomis. Kemudian kalau tidak ramah lingkungan, ya harus diperbaiki ke arah ramah lingkungan. Kalau kegiatan tadi berdampak pada sosial, maka dicarikan solusinya, lakukan mitigasi dampak negatif pada aspek sosial. Tapi kalau aspek sosialnya dapat bersifat positif, mengembangkan budaya-budaya lokal, itu akan lebih bagus. Jadi 3 aspek ini harus dilakukan, dibahas secara bersamaan, berkeseimbangan. Aspek ekonomi, aspek lingkungan alamnya, dan aspek sosial. Nah, kalau ditanya apa yang lebih utama dibahas? Nah, biasanya kalau pembangunan itu yang diutamakan adalah ekonomi.
Nggak ada orang membangun kalau nggak ada unsur ekonomi. Nah, untuk itu harus disandingkan dengan kajian lingkungan. Jadi kalau kita membangun dapat keuntungan Rp1.000, lalu lingkungannya bagaimana? Kalau kita dapat keuntungan 1 juta, lalu lingkungannya seperti apa? Kenaikannya itu setara atau tidak? Kalau misal setara, bagaimana upaya kita pencemaran lingkungan alamnya itu bisa dikurangi, meskipun tidak bisa dihilangkan. Ya. Ingat, limbah itu tidak bisa ditiadakan, selalu ada. Sama dengan tinja kita, selalu ada. Dan itu harus kita kelola. Dikelolanya adalah penempatannya pada tempatnya. Nah, adapun target pembangunan berkelanjutan dalam program untuk meningkatkan fungsi dari ekosistem dan menjadi ciri pendekatan ilmu lingkungan. Pertama adalah kemiskinan, ya, poverty atau hunger, atau yang makhluk yang lapar itu harus ditekan. Kemudian pendidikan dasar itu harus ditingkatkan, tidak hanya SD. Di Indonesia sekarang pendidikan rata-rata itu harus lulus SMA. Ya. Kemudian kesetaraan gender, kemudian faktor kematian bayi, ya, itu harus ditekan. Kemudian kesehatan ibu, apalagi ibu yang melahirkan, itu tidak boleh ada angka kematian. Kemudian penekanan penyakit AIDS dan malaria. Kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemerintah melakukan kerjasama secara global. Sedangkan pada ekosistem itu ketersediaan air bersih, kemudian sistem pesisir dan laut itu harus bersih. Kenapa dikatakan sistem pesisir dan laut? Karena semua limbah kita itu bermuara hanyut sampai ke pinggir pantai. Jadi kalau kita kencing, buang sampah tidak pada tempatnya, maka dia akan mengalir ke pesisir. Nah, di pesisir itu ada apa? Di pesisir itu ada makhluk hidup yang baru muncul, baru lahir. Kalau ikan lahir atau bertelur? Ikan melahirkan atau bertelur? Bertelur, Pak. Bertelur. Nah, bertelur. Di mana ikannya bertelur? Di tengah laut atau di pinggir pantai? Tengah laut, Pak. Di mana? Tengah laut. Enggak. Semua ikan bertelur memijah itu di pesisir. Di mana di situ ada terumbu karang, padang lamun. Nah, disitulah di tempat air tenang, ya, yang ombaknya tidak besar. Nah, disitulah tempat ikan bertelur. Nah, kalau kita makan rempeyek itu ikannya ikan laut. Kira-kira hidupnya di mana? Di pesisir, kan? Kalau ikan tuna, ada nggak di pesisir? Nggak ada, Pak. Nah, di tengah laut. Jadi, mana yang lebih sehat, ikan tuna atau ikan cere? Ikan tuna, Pak. Ikan tuna, ya. Nah, kalau siapa mahasiswa yang suka makan ikan cere? Ikan cere contohnya adalah itu rempeyek. Enak kan? Enak, rempeyek itu enak. Tapi kita tidak paham itu. Rempeyek itu, satu rempeyek berapa itu udangnya? Atau ikan terinya ada berapa ekor? Misalnya 10, ya.
10 berarti ada 10 makhluk hidup yang kita ambil haknya sebelum berkembang menjadi ikan tuna. Jadi ikan tadi, ikan dia bertelur, telurnya itu ribuan ya, saya nggak tahu, ratusan, pokoknya di atas puluhan lah sekali bertelur. Nah itu tidak semua menetas ya, tergantung kondisi lingkungannya. Kalau menetas semua menjadi ikan, nah itu ikan cere. Kemudian itu diambil kemudian dibawa ke tempat penggorengan, dicampur dengan bakwan atau tadi rempeyek, kemudian kita makan. Pertanyaan saya, ikan itu kan ada kepalanya ya. Di bagian kepalanya itu ada insangnya, kemudian ada yang seperti rambut itu dia. Nah semua kita makan itu rempeyek. Jadi ikan ekor sama tinjaknya ikan di dalam itu, jeroannya ikan, insang dan lain sebagainya, itu masuk dalam makanan kita, makan semua tuh tanpa sisa. Oke. Nah lalu kita lihat secara ekologis, kita kencing tidak pada tempatnya, kita buang limbah tidak pada tempatnya, pasti mengalir ke air dan ujung-ujungnya adalah pasti ke pantai. Tidak ada air laut yang masuk ke daratan. Semua air itu mengalir ke laut, namanya muara. Jadi memakan rempeyek itu adalah tidak ecological wisdom dibanding orang Jepang yang suka makan ikan tuna. Ikan tuna itu tidak pernah mendapat limbah, tapi ikan cere pertama kali yang mendapat limbah. Bisa Anda bayangkan, kalau limbah tadi nyangkut di insangnya, kemudian masuk ke dalam mulut kita, kita juga tercemar. Nah inilah yang barangkali menjadi dampak pada stunting tadi. Jadi ibu-ibu suka makan rempeyek, nah, rempeyeknya ada ikan cere tadi hidupnya di pinggir pantai. Pinggir pantai itu banyak limbah, semua limbah kita ada di pinggir pantai. Artinya yang kita makan itu tidak berkualitas. Nah untuk itu Ibu Susi Pujiastuti dulu menyatakan bangsa Indonesia itu harus ikan, tapi ikannya adalah ikan yang ada di tengah laut, karena tengah laut itu tidak tercemar. Kalau toh pun ada tercemar, ya barangkali ada kapal yang minyaknya bocor gitu, ya. Gitu. Ya. Oke, jadi itu kira-kira program apa namanya coastal apa tadi itu sistem pesisir dan laut. Kemudian melindungi hutan dan lahan hutan. Nah, mengapa hutan harus dilindungi? Kita tahu hutan itu banyak sekali aneka ragam atau keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Misalnya ada burung tadi memakan saripati apa, kemudian dia terbang jauh, kemudian ada di rumah kita, ada lahan luas, dia berak, jatuh di situ. Nah lama-lama tumbuh itu. Dari beraknya burung tadi, tumbuh varian tumbuhan baru. Ada misalnya anggrek, berbagai jenis anggrek. Jadi hutan tadi yang banyak keanekaragaman hayati kemudian dibawa oleh burung ke daratan. Kemudian dia berak di depan rumah kita, jatuh ke lantai, jatuh ke tanah tadi tumbuhlah
tanaman yang dibawa dari tadi. Atau melalui sayap, itu ada biji-bijian yang ada di sayap, itu ditebar oleh burung. Sisa makanan dari burung tadi, kemudian pada saat dia terbang itu jatuh di tanah, kemudian di tanah tadi dia menjadi tunas, tumbuh. Nah, bisa kita bayangkan kalau seandainya hutan itu sudah tidak ada, maka keanekaragaman hayati kita akan semakin buruk. Ingat bahwa keanekaragaman hayati yang tinggi itu akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Coba Anda bayangkan di dalam kelas ini kita seragam semua. Jadi tidak ada keanekaragaman. Ini mukanya semua ada nggak yang seragam? Ada nggak yang sama? Kan nggak ada. Pasti berbeda. Nah, itu artinya apa? Itu adalah keanekaragaman. Semakin tinggi keanekaragaman, semakin kuat kita. Ya. Coba muka kita kayak anak sekolah apa yang namanya? Sekolah SLB ya, sekolah luar biasa. Itu mukanya sama semua. Kenapa anak-anak SLB itu sekolah mukanya semua sama? Siapa yang bisa menjelaskan dari segi kesehatan? SLB itu ada mukanya kayak muka ya mukanya mirip semua, mirip. Apa istilahnya ya? Sindrom apa ya? Siapa yang tahu? Down syndrome, Pak. Apa? Down syndrome. Down syndrome. Mukanya sama ya, sama persis hampir sama ya. Jadi itu adalah keseragaman. Coba dari kita ini ada yang matanya sipit, ada yang belok, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ada rambutnya yang keriting, lurus, muka bulat, muka oval, muka kotak, dan sebagainya. Itu menunjukkan keanekaragaman. Semakin beraneka ragam, semakin baik. Oke, coba di rumah kita itu ada lahan, kita tanam pepohonan, tumbuhan, menggunakan pot bunga gitu. Vas bunganya isinya sama semua, rumput semua. Bisa dibayangkan, satu jenis tanaman aja di rumah kita. Kita bandingkan dengan jenis tanaman yang beraneka ragam. Maka pasti berkualitas yang lebih beraneka ragam. Jadi keanekaragaman hayati yang tinggi itu menunjukkan kualitas yang lebih baik. Kehidupan kita akan lebih kuat. Contohnya lagi adalah makan. Kita dulu namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, sekarang itu sudah dirubah. Gizi seimbang. Karena kita tidak harus makan dari nasi. Ada konversinya atau substitusinya. Selain nasi, karena ada orang tertentu, usia tertentu seperti saya, mama ya, usia di atas 50, sekarang saya usianya udah 60, 62. Nah, kalau makan nasi justru akan meracuni tubuh. Ya, karena gulanya tinggi. Nah, harus dikonversi, makan kentang. Jadi harus banyak variasi. Kalau dulu orang makan daging kerbau, masuk jeroannya dimakan. Nah, sekarang harus lebih banyak variasi yang sumber daya alam terbarukan. Ya, sapi memang daging sapi terbarukan, tapi kan terbarukannya itu 4 tahun. Ya, sapi mati disembelih, 4 tahun berikutnya bisa disembelih lagi.
Tapi kalau misalnya jambu, buah-buahan, paling lama 1 tahun, enggak? Nah, yang paling cepat apa buah-buahan? Setiap bulan tumbuh. Nah, buah-buahan itulah yang dimakan. Misalnya pepaya. Pepaya itu berapa lama tumbuh? Ke pisang. Pisang itu berapa? 6 bulan ya? 6 bulan. Ada sekarang pisang 3 bulan. Atau ada. Nah, jadi semakin beraneka ragam dan itu berasal dari sumber daya alam terbarukan, kualitasnya akan semakin baik. Dengan demikian, kualitas lingkungan kita akan juga semakin baik. Oke, nggak ada yang bertanya ini. Kita lanjutkan. Nah, ada 8 target pembangunan berkelanjutan yang dalam SDGs ya, yang diprioritaskan. Pertama adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Kedua, untuk bisa mencapai pendidikan dasar untuk semua umur. Ketiga, mendorong kesetaraan gender. Kemudian menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, termasuk sekarang kita memerangi COVID ya. Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu harus lestari. Kemudian mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, poin penting terwujudnya dunia yang tanpa kemiskinan, dunia yang tanpa kelaparan, dunia yang kesehatannya baik dan sejahtera, kemudian dunia yang masyarakatnya berpendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Nah, 3 persyaratan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tadi, maka harus sedemikian rupa tingkat ekstraksi, ya, ekstraksi atau pengambilan sumber daya alam itu tidak melebihi tingkat kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya sendiri. Jadi kalau kita ambil fosil, kita jadikan bensin, lalu bensin tadi kita bakar, bagaimana pengambilannya itu tidak melebihi waktu dia bisa diregenerasi. Kita tahu kalau bensin itu dipakai hanya sekejap, dibakar, habis. Lalu tumbuhnya calon-calon bensin tadi, ya jutaan tahun, ribuan tahun, baru terbentuk fosil. Setelah terbentuk fosil, baru kemudian muncul ya batu bara, minyak, dan seterusnya. Nah, itu dalam pembangunan berkelanjutan itu dilakukanlah substitusi. Ya. Yang dulunya kita menggunakan bensin, sekarang harus cari substitusinya apa? Karena bensin itu sumber daya alam tidak terbarukan. Yang pengambilannya saat ini melebihi kemampuan alam itu sendiri untuk memperbarui dirinya. Nah, contohnya kita sudah laksanakan misalnya biosolar, ya, menggantikan solar. Kemudian dari solar itu dibuat dari buah jarak, dari kelapa, dari minyak jelantah, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bensin pun juga sudah bisa diganti dengan menggunakan etanol, ya. Jadi kedepannya kita tidak lagi menggunakan sumber daya alam tak terbarukan, gunakanlah sumber daya alam yang terbarukan tadi. Yang terbarukan tadi adalah makhluk hidup, ya, tumbuh-tumbuhan dan atau hewan. Nah, lalu bagaimana dengan masa depan itu tidak ada lagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar
bensin, ya, aftur, solar. Nanti ke depan itu kan muncul mobil listrik. Nah, program mobil listrik ini adalah perwujudan dari penekanan emisi, ya, emisi udara. Karena yang dibakar selama ini solar warna knalpot, asap knalpotnya hitam, ya, dan banyak mengandung logam berat yang kemudian dapat masuk melalui sistem pernapasan, mempengaruhi darah dan lain sebagainya, mengakibatkan ibu mengandung bayi yang sehat. Ya. Oke, ada yang bertanya? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Syafa. Saya izin bertanya terkait sumber daya alam sih Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau misalkan sumber daya alam itu terbagi atas dua, yang dapat diperbarui dan tidak. Ya. Apakah nanti akan ada masanya saat sumber daya alam yang dapat diperbarui ini akan habis dan manusia tuh udah nggak bisa mendapatkan apa yang biasa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Lalu gimana caranya manusia untuk bertahan hidup di masa itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Wah, pertanyaannya berat ini untuk dijawab. Yang jelaskan tadi saya sudah jelaskan bahwa tahun 99 itu penduduk 6 miliar, kemudian sekarang 7,5 miliar tambahan. Dengan bertambahnya mulut berarti harus tersedia penambahan makanan, ya, makanan. Bagaimana ke depannya, apakah kalau seandainya lahan sudah nggak ada, ya walau-walau ya nggak paham. Pokoknya gambarannya itu, kita harus sedini mungkin mengelola lingkungan kita atau bumi kita ini, mengelola mengikuti kesepakatan dunia tadi, bahwa pembangunan yang dilakukan itu harus pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan alam, kemudian aspek ekonomi, dan aspek budaya. Kalaulah misalnya jumlah atau populasi manusia nanti itu menjadi 10 miliar atau bahkan 20 miliar, bumi ini kan tidak bertambah lahannya. Artinya lahan pertanian ke depan itu akan semakin sempit. Nah, bisa diprediksi itu makanan yang diperoleh dari sumber daya alam terbarukan itu jumlahnya semakin berkurang. Gitu. Nah, lalu apa cara mengatasinya? Cara mengatasinya menurut saya adalah satu perilaku, ya, perilaku manusia. Kalau nggak salah minggu lalu saya jelaskan apa. Kalau orang Minang makannya itu pakai 5 jari. Orang kampung saya, orang Minang, makan tuh 5 jari. Kalau orang Islam diajarkan oleh Rasulullah makan 3 jari. Ya. 3 jari, kemudian kakinya harus diangkat pada waktu makan. Jangan makan seperti orang zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan makannya kalau di pesta kan berdiri. Itu bisa penuh perutnya. Makanya banyak yang sakit jantungan, sakit stroke, karena kebanyakan kelebihan makanan. Jadi pengendalian diri. Kemudian secara ekologis, kita bisa contoh orang Cina. Orang Cina itu makannya bukan lagi seperti orang Minang. Minang itu makannya 5 jari. Orang Islam dianjurkan makannya 3 jari. Tapi orang Cina justru makannya 2 jari. Pakai sumpit. Jadi kalau makan pakai sumpit itu kan lama itu. Bayangkan nasi semangkok itu dia makan itu lama. Itu. Artinya dicerna dan seterusnya sampai
Jadi kalau makannya lama, kenyangnya juga lama. Kenyangnya cepat tapi kenyangnya lama. Cepat kenyang gitu. Karena makannya dikit-dikit masuk. Tapi kalau orang Padang cepat kenyangnya. Boros, suka jantungan, suka stroke, dan sebagainya. Nah, lalu dengan meniru orang Cina tadi, orang Cina dari makan nasi dia berubah menjadi makan mie, tapi masih pakai 2 jari. Kan kita tahu kalau mie itu dimakan di perut kita tuh dia mengembang itu. Hanya saja mie yang ada di Indonesia, mie itu tadi ada pengawetnya, ini yang diwaspadai kayak seperti Indomie, Supermie gitu. Nah, itu berbahaya bagi pencernaan kita. Kalau Cina makannya terus sempit. Jadi kalau makan di perut dia mekar itu. Sepertinya. Nah, lihat orang di Eropa. Di Eropa kita lihat makan orang itu seperti di Prancis itu pakai roti yang kayak apa? Pemukul itu. Roti yang panjang ya. Itu yang dimakan. 1 hari nggak habis. Kalau dimakan itu menggigit tuh keras itu. Jadi jumlah makanan mungkin orang Indonesia itu lebih banyak butuh makanan dibanding orang Eropa. Jadi orang Indonesia itu belum memiliki budaya untuk makan yang sebaik-baiknya. Nah, lalu tadi pertanyaannya siapa? Bagaimana kalau ya dengan keterbatasan sumber daya alam terbarukan tadi untuk kebutuhan hidup ya, supaya hidup manusia ke depan ya harus menggunakan teknologi. Nah, teknologi misalnya sekarang kan di rumah itu ada yang namanya dimulai dari vertical garden. Vertical garden bisa saja dong. Jadi padi itu ditanam vertikal, tidak lagi panjang begitu. Kemudian semua top roof itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa tumbuh tanaman, tumbuh vegetasi, sekaligus sebagai penghijauan untuk menangkap energi matahari. Kita lihat misalnya di UI ya. UI itu perpustakaannya itu ada seperti di bawah gunung, seperti gunung, jadi perpustakaan di atasnya itu dikasih tanah, kemudian ditanami tanaman. Nah, tentunya konstruksi bangunan jangan sampai merembes ya, airnya masuk ke dalam bangunan, yang tidak merusak. Itu teknologi. Nah, apakah juga bisa dipasang itu? Ya, walau alam mobil dipasangin tempat rumput, umpama. Ini bisa saja untuk menangkap matahari, energi matahari. Karena kalau energi matahari tidak ditangkap, maka energi tadi akan penuh ke perut bumi, ke inti bumi. Lalu apa dampaknya? Kalau energi sudah terlalu banyak di dalam perut bumi, maka dia suatu ketika dia muntahkan dalam bentuk letusan gunung Merapi, dalam bentuk gempa,
Nah, kalau gempanya itu terjadinya pergeseran lempeng kulit bumi itu adanya di pinggir laut, maka laut tadi akan menerjang menjadi tsunami. Jadi peristiwa tsunami itu adalah peristiwa energi. Jadi manusia tidak mampu mengelola energi yang seharusnya energi matahari itu dapat ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan, sementara tumbuh-tumbuhannya dipotong, hutannya dihabisi. Kalau hutan dihabisi, ada makhluk keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya berkurang, sehingga sumber makanan kita semakin berkurang. Keanekaragaman makanan kita juga akan berkurang. Coba Anda bayangkan, tahun sekitar 60-an, 70-an, pada waktu saya masih kecil, 60-an, ya, belum ada itu yang namanya ayam sekarang itu apa namanya, ayam broiler, ya. Ya, ayam yang kalau ayam kita makan fried chicken itu ayamnya ayam apa itu? Nah, menurut saya itu ayam nggak ada ayahnya itu. Nah, di tahun 60-an belum ada itu. Tahun 70-an baru ada namanya ayam ras, istilahnya ayam ras, asalnya dari Australia. Nah, sampailah sekarang namanya ayam apa namanya? Broiler, ya. Siapa yang tahu artinya broiler apa? Boiler atau broiler? Kok boiler sih? Putri, tulisannya broiler atau boiler? Saya juga nggak paham itu. Boiler, bukan kok, boy itu laki-laki ya. Boil, setahu saya broiler. Ya, ini dari Putri Regita. Broiler. Ya. Nggak tahu bro itu dia brother atau apa. Yang jelas, yang pasti adalah ayam broiler tadi tidak ada ayahnya. Tapi kalau dulu udah tahun 60-an sampai 70-an, saya di kampung masih makan ayam kampung. Jelas ada ayahnya. Makanannya apa kalau ayam kampung itu? Sembarangan. Jadi keanekaragaman makanannya sangat tinggi. Makan cacing, makan tinja, makan dedak, makan beras, makan jagung, semua dimakan. Jadi makanan ayam kampung itu adalah keanekaragaman hayati. Nah, lalu ayam broiler berapa jenis makanannya? Cuman satu, yaitu makanan buatan yang namanya apa? Pelet, ya. Jadi mono makanan, mono. Jadi bukan multi. Nah, sudah pasti kualitas makanan ayam broiler jauh lebih buruk dibanding ayam gizi yang terdapat pada ayam kampung. Benar tidak? Nah, kalau benar, artinya kita harus kembali ke zaman asal. Meskipun ayam broiler sekarang itu adalah bagian dari teknologi. Teknologi mengatasi pertanyaan tadi dari siapa? Kalau semakin sumber daya alam terbarukan itu semakin terbatas, ya teknologinya itu ayam broiler tadi. Dia bertelur, ada nggak ayahnya? Enggak kan? Bertelur aja kerjanya. Nah, kemudian ayam yang bertelur kalau dimakan nggak enak. Tapi kalau ayam yang biasanya disuplai ke Kentucky Fried Chicken, itu tidak pernah bertelur.
Sedangkan kalau ayam kampung, dia bertelur, boleh kita makan. Telurnya juga kita boleh makan. Tapi kalau ayam broiler, kalau petelur dia hanya tugasnya bertelur aja. Kalau ayam yang jadi ayam untuk apa? Untuk dipotong, ayam potong namanya ya, ya khusus. Nah pertanyaannya makanannya sama nggak? Beda makannya. Makanan ayam yang khusus bertelur dengan ayam yang khusus menghasilkan ayam ternak yang untuk dipotong, makanannya berbeda. Jadi tidak ada keanekaragaman hayati. Dan mungkin ke depan itulah jawaban dari pertanyaan Safa Azkia tadi ya. Jika sumber daya alam terbarukan itu terbatas, lalu apa yang harus dilakukan? Salah satu tadi, kemajuan teknologi. Saya ingat persis di tahun 97 itu ada yang membuat rencana cloning kambing. Nah, orang ahli lingkungan itu protes, itu kebirian sama saja menghilangkan kebiri ya, mengkebiri apa ya. Jadi cloning itu adalah sperma yang dari kambing jenis tertentu yang unggul, kemudian dimasukkan ke kandungan ini, kambing yang betina, dinumpang. Diprotes wahana lingkungan hidup Greenpeace pada waktu itu. Akhirnya nggak berlangsung. Nah mungkin suatu ketika itu nanti caranya begitu. Jadi sulit mencari pejantan, yang ada hanya betina semua. Akhirnya berlomba-lomba yang jantan itu beli spermanya. Nah kemudian gantilah manusia juga mengikuti itu sekarang. Ada yang bayi tabung. Cuman apakah bayi tabung itu halal segala macam saya nggak tahu. Tapi itu bukan cara untuk mengatasi problem lingkungan. Problem lingkungan kita adalah bagaimana meminimumkan limbah sekaligus meminimumkan polutan. Kalau limbah itu ada materialnya, limbah itu adalah sampah, bisa materialnya berupa cair, disebut limbah cair, atau berupa air wudhu, itu namanya air limbah, bukan limbah cair. Jadi beda ya, beda antara limbah cair dengan air limbah. Kalau kita berwudhu, sisa airnya namanya air limbah. Kita mandi, itu namanya air limbah. Kalau limbah cair, misalnya oli bekas itu limbah cair. Kemudian air pendingin, misalnya air pendingin perusahaan pembangkit listrik tenaga uap, itu juga termasuk air limbah, karena air berupa air. Limbah cair misalnya limbah medis, itu adalah limbah cair, bukan air limbah. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Lanjutkan. Yang kedua, terwujudnya emisi pembuangan tidak melebihi kemampuan alam untuk menyerapnya. Jadi kalau ada asap dari suatu kegiatan, misalnya sepeda motor, asapnya itu disebut emisi. Emisinya itu jumlahnya tidak melebihi kemampuan alam untuk menyerapnya. Sekarang pertanyaannya, yang bisa menyerap asap itu apa? Kayaknya minggu yang lalu saya jelaskan. Ya, Reni. Siapa? Agnes atau siapa? Ini menjawab Pak, pohon. Agnes ya? Ulangi. Pohon. Ya, daun ya, daun. Ya.
pohonan, daunnya. Jadi yang menyerap polutan itu adalah daun yang berklorofil, ya, untuk proses fotosintesa. Nah, itu terbatas pada unsur CO2, ya, karbon dioksida. Lalu bagaimana dengan asap yang mengandung misalnya nitrogen dioksida, kemudian ada sulfur dioksida, ada hidrokarbon, dan ada logam berat, Pb. Siapa yang menyerap? Tetap daun. Tapi kalau CO2 dia langsung bereaksi menjadi bagian dari tumbuh-tumbuhan itu dalam proses fotosintesa, jadi gula, karbohidrat, jadi buah-buahan. Tapi kalau nitrogen dioksida itu dia menempel di daun, dan pada waktu hujan turun, maka dia jatuh menjadi H tambah H2O. Jadi asam nitrat. Nitrat tadi jatuh ke tanah, dan di dalam tanah itu akan berubah menjadi nitrogen. Kemudian bagaimana SO2? SO2 dari asap knalpot nempel di daun, kemudian dari daun tadi jatuh bersama hujan, itu akan menjadi asam sulfat. Tapi konsentratnya akan semakin rendah, dan itu akan diserap melalui akar-akar, ya, dalam bentuk vitamin, nanti menjadi bagian dari pertumbuhan vegetasi itu sendiri. Nah, untuk itu memperbanyak pohon itu adalah bagian dari untuk menyeimbangkan atau menyerap polutan yang terjadi. Jadi emisi, oh ya, saya kemukakan bahwa yang keluar dari knalpot itu namanya emisi knalpot sepeda motor, emisi knalpot mobil, kemudian dari kereta api barangkali, kalau itu kereta api pada asapnya dari sisa pembakaran batu bara. Kemudian ini cerobong asap, emisi. Kalau emisinya ini menggunakan nuklir, maka yang keluar adalah nuklir, gitu. Kalau yang dibakar adalah batu bara atau solar, maka yang keluar adalah emisi dari solar atau batu bara. Itu program yang tiga persyaratan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Satu, tingkat ekstraksi tidak melebihi tingkat kemampuan regenerasi sumber daya sendiri. Kemudian yang kedua adalah emisi pembuangan tidak melebihi kemampuan alam untuk menyerapnya. Nah, alam yang menyerapnya itu adalah salah satunya adalah pohon atau daun berklorofil. Nah, yang ketiga adalah kapasitas regenerasi sumber daya alam dan penyerapan faktor emisi ini harus dianggap sebagai modal alam dan bukan modal manusia, bukan modal perusahaan yang mengeluarkan asap. Jadi artinya apa? Kalau ada yang mengeluarkan asap seperti sepeda motor, nah, sepeda motor kan kena pajak. Misalnya kena pajaknya 200.000. Knalpot sepeda motor berasal dari
mesin 100 cc katakanlah. Nah, kalau mobil 1000 cc, seharusnya berapa pajaknya? Jadi kapasitas regenerasi sumber daya alam dalam menyerap faktor emisi yang harus dianggap sebagai faktor atau modal alam. Nah, bagaimana mengelolanya? Mengelolanya adalah sistem perpajakan tadi. Pajak kendaraan bermotor, sepeda motor kira-kira 200. Ya, karena 100 cc. Mobil 1000 cc berarti 10 kalinya. Maka mobil 2 juta. Kemana masuk uangnya? Ya ke negara. Negara untuk apa? Ya untuk pembangunan. Jadi itu yang namanya pays pollutant. Jadi yang mau pays polluter atau polluters pay, yang mencemar membayar. Kalau di lingkungan perumahan kita itu ada namanya iuran sampah ya, atau retribusi sampah. Jadi membuang sampah itu harus bayar kompensasi untuk mengelolanya. Jadi itulah 3 pilar tadi. Jadi kalau ada perusahaan yang mengeluarkan pencemaran, dia harus bertanggung jawab. Bagaimana perusahaan yang tidak secara langsung mengeluarkan pencemaran? Maka sudah ada peraturannya sekarang yang disebut dengan CSR. CSR apa? Ada yang tahu? Singkatan apa? CSR. Corporate Social Responsibility. CSR itu. CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan. Apa tanggung jawab sosial perusahaan? Kita lihat misalnya di iklan di televisi. Bank Mandiri mengeluarkan dana untuk pemeliharaan hutan di Kalimantan supaya burung merak tidak punah. Nah, yang mengelola hutan tadi, yang menjaga hutan tadi, diberikanlah dana kompensasi. Dan setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk program CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, dulu kalau CSR itu digunakan orang untuk perayaan 17 Agustus. Ya enggak, salah. Kalau perbankan gimana? Perbankan itu dia akan mendata perusahaan-perusahaan apa saja yang paling banyak, paling intens menggunakan dana dari bank itu atau kreditnya. Kalau kreditnya hutan dari Kalimantan, maka CSR-nya dikeluarkan untuk itu. Contohnya tadi seperti di Papua tadi. Oke, saya lanjutkan. Jadi bila gagal memelihara 3 syarat tadi, maka pembangunan dianggap tidak berkelanjutan. Nah, kita perhatikan secara detail 3 pilar pembangunan berkelanjutan tadi. Aspek lingkungan, ya, lingkungannya, yaitu sumber daya alam, kemudian faktor efisiensi
kemudian faktor emisi baik di udara, di air, di tanah, kemudian kualitas lingkungan. Juga memperhatikan faktor perubahan iklim. Memperhatikan keanekaragaman hayati. Kemudian melakukan pelestarian habitat atau preservation dari habitat. Kemudian estetika lingkungan. Kemudian aspek ekonomi yang perlu ditingkatkan adalah produktivitas, tingkat competitiveness, kemudian teknologi harus ramah lingkungan, kemudian standar kehidupan karyawan dan sebagainya, kemudian kekayaan, aspek ekonominya, kemiskinan, faktor kemiskinan harus bisa ditekan, kemudian aktivitas usahanya harus lebih stabil, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengeluarkan pajak lingkungan. Nah, ini CSR tadi, Corporate Social Responsibility. Kemudian adanya etika bisnis. Kemudian perdagangan yang elok, yang fair, ya, fair trade. Kemudian perlindungan terhadap tenaga kerja. Kemudian aspek sosial adalah keselamatan, kesehatan, kemiskinan, atau pendidikan, budaya, gaya hidup, harmonisasi hubungan sosial, kedamaian, kesetaraan, sederajatan, berkeadilan, kemampuan masyarakat, meningkatkan nilai-nilai sejarah dan budaya, nilai-nilai sosial, dan pelibatan masyarakat di dalam proses pembangunan. Nah, apa makna dari pembangunan berkelanjutan? Apabila kita melakukan pembangunan, apapun bentuk pembangunannya, maka secara simultan harus dapat mengangkat kesejahteraan sosial, kemasyarakatan, berkeadilan, dan berkepatutan, mendorong produktivitas ekonomi, masyarakat, bangsa secara berkelanjutan, dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesehatan lingkungan, serta melindungi keterpilihan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh setiap bentuk kegiatan pembangunan. Ini adalah makna sustainable development. Mengangkat kesejahteraan, berkeadilan, berkepatutan, mendorong produktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, kemudian bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan dan kesehatan lingkungan, serta melindungi keterpulihan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pembangunan. Nah, ada 6 azas pembangunan berkelanjutan tadi. Pertama adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik secara lokal, regional, maupun secara global. Kalau lokal itu ya bisa kedaerahan, ya, misalnya perlindungan apa yang perlu dilindungi, varietas ini apa namanya, misalnya tanaman, makanan kita, beras yang dilindungi varietasnya apa? Yang langka sekarang. Ada beras Solo, kemudian contoh sederhana adalah salak Bali, salak pondok. Itu kan harus dikelola secara lokal. Nah, bisa nggak? Pertanyaannya, bisa nggak salak Bali itu kita pindahkan dari Bali
kita angkat bersama tanahnya, tanah dari Bali itu sama tumbuhan tanaman salaknya, kemudian kita bawa ke tempat kita di Jakarta, kita tanam bersama dengan tanah. Pertanyaannya, apakah bisa tumbuh dan berbuah dengan buah yang kualitasnya sama dengan apabila salak itu ada di Bali? Sama nggak kira-kira? Oh, kita ambil salak pondok. Salak pondok itu di Jogja ya. Salak pondok itu kita ambil tunggulnya sampai ke akar-akarnya, tanahnya kita bawa, kita pindahkan ke Limo. Kita tanam di kampus Limo. Kira-kira bisa tumbuh, bisa berbuah salak pondoknya secara berkualitas sama dengan yang ada di pondok Jogja? Sih tidak. Nah, itu yang dinamakan tadi lokal tadi. Jangan kita berharap bahwa pohon yang ada di Kalimantan itu kita pindahkan ke kampus Limo, terus dia bisa tumbuh. Jenis tanamannya pasti berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Jadi ada lokal, kemudian regional. Regional itu adalah antar negara. Antar negara. Jadi Malaysia, itu regional. Internasional ya, berapa kontinental? Internasional itu 4 kontinental, 4 benua. Jumlah benua ada berapa sih? Ada berapa jumlah benua? Asia, Afrika, Australia. 5 apa 6? Itu internasional. Jadi perlindungan, jadi orang yang melindungi lingkungan adalah orang-orang lokalnya. Jadi tidak ada orang asing yang bisa mengelola lingkungan kita. Nah, yang kedua adalah berpikirlah secara global dan bertindaklah dengan kearifan lokal. Bahasa Inggrisnya think globally dan act locally. Ini yang disebut dengan ecological wisdom, kearifan lingkungan, kearifan ekologi. Jadi kita berpikir secara adat dan bertindak secara berpikir secara global, secara internasional, dan bertindak secara lokal, dengan kearifan lokal. Kemudian yang ketiga adalah memberi insentif atau subsidi pada pihak yang pro lingkungan, yang melindungi lingkungan, dan memberikan pajak terhadap pihak yang memanfaatkan sumber daya alam. Misalnya perusahaan-perusahaan pengambil air untuk dijadikan aqua, nah itu dipajak, harus kena pajak. Yang mengambil sumber daya alam misalnya di Papua itu harus kena pajak. Kemudian yang keempat adalah bersikap sebagai pramugara lingkungan atau environmental stewardship. Environmental stewardship itu contohnya adalah seperti pramugara. Pramugara tugasnya apa?
melayani. Siapa yang dilayani? Penumpang pesawat. Kemudian melayani pilot, melayani co-pilot. Bisa Anda bayangkan seorang pramugara tadi melihat ada penumpang yang perilakunya membahayakan orang lain, membahayakan penerbangan. Dan inilah menjadi tanggung jawab pramugara. Dia harus mencegah. Karena dia harus mencegah dirinya sendiri dari kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi dia bekerja itu adalah rumahnya. Sehingga mengelola lingkungan itu harus bersikap sebagai stewardship. Kalau ada yang harus cegah. Jadi kalau nanti Anda di lingkungan rumahnya ada orang yang membuang sampah sembarangan, ya ditegur, diberitahu, nggak boleh loh. Ini kita lagi naik pesawat, buang sampah jangan sembarangan, nanti pesawatnya bocor dan lain sebagainya. Ya udah kita sama-sama menikmati musibah petaka gitu. Jadi mengelola lingkungan itu adalah harus seperti stewardship pramugara. Pramugara itu tujuannya adalah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, dan menyelamatkan penerbangan. Dan dia punya kewajiban melarang orang yang mengancam keselamatan penumpang, keselamatan penerbangan. Sudah steward. Oke. Tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas sosial, yaitu menggunakan corporate social responsibility atau CSR tadi. Yang keenam adalah menegakkan etika berbisnis, perdagangan yang elok atau fair trade, dan perlindungan tenaga kerja serta konsumen. Jadi berbisnis itu harus mempunyai etika. Contohnya adalah kalau Anda suka beli nasi goreng pagi atau nasi pagi gitu ya. Kemudian nasi kuning ya pagi itu. Dibungkus pakai plastik ya, yang plastik kaca, kemudian di strapless ya. Nah, menurut Anda ini bertanggung jawab nggak yang dagang? Yang bertanggung jawab. Yang beli bertanggung jawab nggak? Enggak. Sama seperti Anda kalau beli di Limo itu ada abang-abang yang jual jual bakwan hari hujan, kemudian ada pedagang bakwan beli bakwan. Nah, beli bakwan, katakanlah beli bakwannya Rp10.000. Kita lihat itu kantongnya yang di luarnya itu kan bersih ya, putih. Di dalamnya ada tinta itu, jadi gorengan tadi dimasukkan situ, tempe goreng, tahu goreng masuk situ, tambah lagi cabai masukin pakai tangannya. Apa yang Anda pikirkan? Enaknya saja kan? Padahal yang Anda beli itu adalah bahaya. Pedagangnya nggak tahu, nggak mau tahu. Nah, ini kondisinya adalah ignorance. Ignorance itu adalah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah, kembali kepada perusahaan yang menjual nasi kuning tadi yang di strapless tadi. Dia bertanggung jawab nggak straplessnya itu yakin lepas dari tempatnya dan tidak masuk ke dalam nasi. Bisa nggak Anda bayangkan kalau straplessnya tadi kita dibuka kemudian masuk ke dalam nasinya, dimakan oleh kita, apa yang bakal terjadi? Atau dimakan oleh balita? Nah, ini namanya tanggung jawab sosial di perusahaan. Jadi menjual barang harus bertanggung jawab. Jangan menjual barang harganya murah tapi orang mati. Dan ini sebetulnya tidak hanya pengusaha, konsumen juga goblok. Bersama lah gobloknya seperti kita beli bakwan goreng pinggir jalan itu ya. Oh, dia ada bungkusnya itu di luarnya putih, kertasnya di dalamnya masih ada tinta. Nah, gorengannya tadi kan ada minyak.
Dengan adanya minyak tadi bertemu dengan tinta, tintanya pasti luntur. Dan tinta tadi pasti lengket ke pisang gorengnya tadi, atau bakwan goreng, atau tempe gorengnya tadi. Kemudian kita makan. Ya pastilah yang kita makan tadi penuh dengan logam berat. Sifatnya toksik itu. Meracuni darah, meracuni otak. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Nah, itulah tugas Anda sebagai sarjana kesehatan masyarakat untuk memberikan literasi pengetahuan pada masyarakat. Jangan makan rempeyek. Nah, produsennya juga bilang, Bu, jangan jual rempeyek lagi ya, karena menggunakan udang-udang kecil, menggunakan rebon, apa namanya? Rebon ya namanya. Ya, rebon ya. Nama rebon kecil. Karena rebon kecil itu ada saatnya dia bisa jadi besar, memberikan manfaat yang lebih besar. Nantinya ada di tengah laut. Ini yang di pinggir laut ini banyak memakan limbah. Jadi ikan cere itu lebih banyak memakan limbah. Limbahnya itu mengandung logam berat. Itu yang terkandung di rempeyek. Kemudian kita makan. Jadilah makanan yang tidak berkualitas. Nah, hal-hal semacam ini, pebisnis, ya saya nggak tahu apa ibu-ibu yang suka bikin rempeyek itu disebut pebisnis. Ya paling tidak Anda lah sebagai sarjana kesehatan masyarakat mengingatkan, memberikan literasi pada masyarakat. Ya. Oke, termasuk juga pedagang-pedagang bubur ayam masih menggunakan styrofoam. Styrofoam beli makan bubur. Setelah dipakai, diapakan? Dibuang, tidak ada yang daur ulang. Nggak ada yang daur ulang styrofoam. Lalu pertanyaan styrofoam tadi, bahan bakunya apa? Ya fosil. Nah, ini apa? Ya, tugas mahasiswa kesehatan masyarakat untuk bisa mengedukasi. Ya, waktunya mau habis, kita akhiri pertemuan kita. Ya, baik, nanti videonya tuh pasti di rumah ya, nggak mungkin sekarang ya, belajar. Nanti tolong diberikan like and subscribe, khusus yang video jelek saya, ya video YouTube saya, tolong diberi subscribe, like and subscribe. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak.